berbicara soal inkulturasi, saya membagi dalam pertama itu semacam pengantar, lalu kedua itu refleksi atas Konsili Vatikan kedua, terutama bertitik tolak dari Gaudium et Spes yang berhubungan dengan tema, lalu bagaimana semangat visioner Bapak-Bapak Konsili Vatikan kedua, dan peluang misi. Nah, sebelum masuk ke dalam pemaparan, saya mungkin sedikit memperkenalkan posisi saya, mengapa saya akhirnya sampai pada sebuah ketaatan. Saya lahir dari keluarga petani yang notabene kedua orang tua saya itu taat beragama Katolik, walaupun nenek saya, mama saya hingga meninggal adalah Islam. Tetapi dari mereka saya belajar ketaatan dalam hal doa. Saya adalah lulusan SMA Negeri Levoleba, dan jujur nilai rapor agama saya itu sejak kelas 1 sampai kelas 3 adalah 6. Dan saya masuk dalam kehidupan yang menurut saya itu inkulturasi yang salah, pergaulan. Jadi saya istilahnya dipanggil itu dalam situasi kenakalan remaja, kenakalan anak SMA. Dan ketika saya masuk dalam kehidupan membiara, di situ kemudian saya menemukan bahwa dulu saya semacam diidolakan oleh teman-teman saya, tetapi sekarang yang menjadi idola saya itu adalah Yesus yang memanggil saya, yang kemudian menuntut saya untuk juga taat kepadanya lewat pemimpin saya, termasuk pemimpin gereja Katolik. Maka dari itu, moto tabisan saya, kemudian saya mempertegas ketaatan itu dalam bentuk moto tabisan. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Dalam Injil Markus bab 14 ayat 36. Dan moto tabisan itu yang terus menginspirasi saya untuk mengambil sikap tegas dan taat terhadap ajaran gereja. Sehingga seringkali beberapa, minta maaf, rekan imam saya mengatakan, kau masih muda kok. Tegas sekali, keras sekali, kaku sekali dengan hukum gereja. Saya mengatakan, karena saya dipanggil, bukan kemauan saya, tetapi Allah yang memanggil. Itu. Dan selama saya menjadi imam ataupun frater, saya tidak memiliki idola siapapun. Karena ketika saya memiliki idola, maka saya jatuh pada like and dislike. Dan itu yang sebenarnya terjadi hari ini. Soal tidak setujuan terhadap pandangan konsili, saya kira sejak konsili dilakukan itu sudah ada, tetapi bukan pada isi konsili itu. Hanya soal karena siapa yang mau diikuti. Itu menyangkut idola. Jadi, itu menjadi posisi saya. Nah, pada malam hari ini, saya diminta untuk memberikan materi yang berhubungan dengan inkulturasi. Dan saya memberi judul bahwa inkulturasi adalah misi. Dan misi itu juga adalah inkulturasi. Nah, dalam pengantar ini, saya coba membaca kembali dokumen Konsili Vatikan kedua di bagian pengantar. Saya menemukan bahwa salah satu kata kunci di sana yang mempertegas posisi Konsili Vatikan kedua, bahwa Konsili Vatikan kedua tidak mengubah dogma apapun. Itu adalah salah satu sasaran dari Konsili Vatikan kedua, yaitu pembaharuan rohani dalam terang Injil. Dengan salah satu sasaran dari Konsili Vatikan kedua yang adalah pembaharuan rohani dalam terang Injil, Konsili Vatikan kedua secara tegas mempertegas dogma-dogma yang sebelumnya tanpa pernah mencopot, tanpa pernah menggantikan dogma-dogma ini. Hal ini pertama-tama berarti pembaharuan dalam kehidupan beriman, menyangkut kehidupan beriman kita. Yang saya maknai dan para bapak konsili maknai bahwa pembaharuan itu bukan semata-mata mengubah, tetapi mempertegas kembali kehidupan beriman.
soal mental, soal kebiasaan, dan semangat dalam membangun hidup rohani. Dan itu juga nampak jelas dalam pengantar tersebut. Di sana digambarkan dengan jelas bahwa bagaimana pusaka iman, bagaimana warisan iman, itu berarti warisan iman yang ada di dalam ajaran-ajaran gereja, yang menjadi dogma gereja, mulai dari kitab suci, tradisi suci, magisterium, itu diungkapkan dalam konteks situasi masa kini. Untuk sungguh menyentuh hati manusia zaman sekarang dan memecahkan masalah-masalahnya yang aktual. Dan bagi saya ini adalah semangat awal Konsili Vatikan kedua. Jelas dan tegas bahwa Konsili Vatikan kedua tidak mengubah dogma gereja, melainkan menjadikan dogma gereja sebagai dasar atau pijakan terlaksananya Konsili Vatikan II untuk membuat pengajaran, ajaran-ajaran gereja itu semakin kontekstual, semakin mengembangkan kehidupan beriman umat, dan semakin mempertegas kehadiran gereja, di mana di dalam dan melalui gereja kehadiran Allah itu dirasakan. Secara singkat bahwa semangat Konsili Vatikan kedua tidak pernah mengubah isi dari dogma-dogma yang ada, tetapi cara pengungkapan yang dimaknai sesuai dengan konteks. Bagaimana kontekstualisasi isi dogma itu tidak diubah. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, refleksi atas sasaran Konsili Vatikan kedua. Dan ini tentu sesuai dengan tema. Jika salah satu sasaran dari Konsili Vatikan kedua adalah pembaharuan rohani dalam terang Injil, maka dalam pengalaman saya sebagai seorang misionaris dan tentu berpijak pada Gaudium et Spes, inkulturasi sejatinya juga adalah misi menuju pembaharuan rohani dalam terang Injil dan bukan melunturkan atau mengacaukan dimensi iman. Inkulturasi adalah misi itu sendiri, yaitu masuk ke dalam kebudayaan dan setiap situasi hidup umat beriman. Saya mengatakan bahwa inkulturasi adalah misi, karena baik inkulturasi maupun misi berarti masuk ke dalam. Ketika saya masuk di negara Filipina, maka pada saat saya masuk, saya sudah melaksanakan inkulturasi, proses inkulturasi dengan orang-orang Filipina. Dan ketika saya masuk di sana, di negara Filipina, di situ juga ajaran-ajaran gereja sudah mulai masuk ke dalam. Jika inkulturasi sebagai misi, dan itu jelas dari Konsili Vatikan kedua, terutama di Gaudium et Spes, kalau kita mau berbicara. Jika inkulturasi itu sebagai misi, maka pintu masuknya, dan ini bagi saya seringkali salah kaprah, sehingga kemudian banyak dari kita yang jatuh, terutama minta maaf kami para imam. Inkulturasi sebagai misi, maka pintu masuknya bukan kebudayaan atau situasi hidup manusia, melainkan Injil dan dogma gereja. Jadi orang seringkali mengatakan budaya itu menjadi pintu masuk bagi kita untuk bermisi. Tidak, kalau kita mau melihat sasaran dari Konsili Vatikan kedua adalah pembaharuan rohani, maka pintu masuk untuk ke tengah-tengah kehidupan masyarakat itu adalah ajaran gereja, dogma. Kita bisa lihat karya publik Yesus. Dia berkeliling dari desa ke desa, kota ke kota di dalam Injil Lukas bab 8 ayat 1. Yang menjadi pintu masuk dia untuk bisa keliling itu adalah kehendak Allah, pewartaan kerajaan Allah. Bukan karena di sana ada kebudayaan yang mau diubah pertama-tama. Tetapi mau menerangi kebudayaan. Dasar pijaknya tetap kerajaan Allah. Bukan kebudayaan atau situasi hidup orang.
Dan sebenarnya itu yang dituju oleh Konsili Vatikan kedua melalui salah satu konstitusi pastoral, yaitu Gaudium et Spes. Dasarnya adalah karya publik Yesus dan dogma gereja yang kemudian mendorong untuk masuk dalam budaya ataupun situasi umat. Karena kalau kebudayaan dan situasi hidup manusia yang menjadi dasar dan alasan untuk masuk, maka kita terjebak pada kompromi dan profanisasi kehidupan rohani, bahkan profanisasi nilai-nilai Injil. Dan itu yang saya lakukan. Ketika banyak orang mengatakan bahwa, wah, kalau kita masuk dengan ajaran-ajaran gereja pasti tidak akan masuk. Minta maaf, saya sudah mengalami. Mulai dari Samarinda, mulai sampai di Timur dan di Filipina. Ketika orang bertanya, mengapa Anda mau membela orang miskin? Mengapa Anda mau mendampingi orang-orang kecil? Jawaban saya hanya ada dua. Yesus Kristus dan ajaran gereja. Jadi bukan karena mereka miskin saya membela, tidak. Kalau karena mereka miskin saya membela, maka jatuh kepada sebuah pelayanan hanya berhenti pada pelayanan sosial karitatif, bukan pewartaan iman.